Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita beribadah pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian ini, Saatku Menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi kita katakan, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Engkau Yesus. Oh Yesus, Kami sembah, kami sembah. saatku menyembah, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Baik Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah pagi Oh ini, ya Yesus. Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Mari Tuhan, hari ini kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
agar Tuhan memimpin kami, memampukan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami, bahkan Tuhan Yesus mampu melakukan kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan. Firman ini untuk kami semua Tuhan, agar kami semua dapat hidup seturut yang Tuhan kehendaki dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba serahkan Tuhan pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman hari ini yang akan kita sama-sama pelajari dengan tema manusia daging dan manusia roh. Sekali lagi, tema firman yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama adalah manusia daging dan manusia roh. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Jadi 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu bisa menyimak lewat Alkitab yang Bapak Ibu miliki di rumah. 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sekali lagi, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga, setelah kebangkitannya, Dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa Bapa akan memberikan penolong yang lain. Ya, kita teringat pada kemarin tanggal 21, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan waktu Dia naik ke surga, sebelum Dia terangkat, Dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa Bapa di surga akan memberikan penolong yang lain. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Coba kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini pesan Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga, bahwa akan ada penolong bagi semua umatnya, bagi anak-anaknya, dan bahkan Dia akan menyertai, penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Kata penolong di dalam ayat ini, Bapak Ibu, dari bahasa aslinya adalah parakletos. Parakletos. Yang di dalam bahasa Inggris, sewaktu saya cek, Bapak Ibu, saya dapati bahwa parakletos di dalam bahasa Inggris
itu bisa diterjemahkan juga sebagai konselor atau penghibur. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 dan di ayat yang lain, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kata aslinya penolong itu diterjemahkan dari bahasa asli parakletos, yang dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai konselor atau penghibur, dan ternyata ini pun dikatakan di dalam ayat 26. Roh Kudus adalah penghibur. Jadi kita dapati satu kebenaran, penolong dan penghibur yang dituliskan di dalam Alkitab, sekalipun memakai istilah yang berbeda, tetapi merujuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah, diberikannya Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan dapat menjalani hidup seperti yang Bapa kehendaki. Jadi Roh Kudus tidak diberikan hanya sekedar untuk membuat anak-anak Tuhan kelihatan hebat, kelihatan memiliki kelebihan dari yang lain. Tetapi sejatinya Roh Kudus diberikan agar kita anak-anak Tuhan bisa menjalani hidup seperti yang Bapa kehendaki. Atau dengan kata lain, menjalani kehendak-kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa di dalam hidup kita adalah kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kalau tanpa Roh Kudus, kita semua tidak akan pernah bisa untuk melakukan seperti yang Bapa kehendaki. Kita tidak akan pernah sampai kepada maksud Tuhan, bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk melakukan seperti yang Dia inginkan, sehingga kita bisa mempersaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan hal ini, maka kita dapati satu kebenaran, bahwa Roh Kudus sejatinya memberikan perbedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak yang di luar Tuhan. Atau dengan kata lain, Roh Kudus membuat kita tampak berbeda dari mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan memang harus demikian. Apa gunanya kita menerima Roh Kudus, kita memiliki Roh Kudus? Apa gunanya Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk anak-anaknya, kalau ternyata dalam kehidupan keseharian kita, kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita yang mengaku sebagai orang Kristen, ternyata hidup kita tidak tampak berbeda dengan mereka-mereka yang bukan Kristen atau bukan anak-anak Tuhan. Jadi, dari pemahaman ini, kita dapat mengerti bahwa dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, maka hidup setiap anak Tuhan seharusnya senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup setiap anak Tuhan harusnya memuliakan Tuhan dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena memang seperti yang tadi sudah disampaikan, Roh Kudus diberikan untuk membuat kita berbeda, yaitu kita mampu menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kehendak Tuhan pasti memuliakan Tuhan. Jadi tidak mungkin
Tidak mungkin ada Roh Kudus dalam hidup kita, tapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Hidup kita justru mendukakan hati Tuhan. Hidup kita justru membuat Tuhan tampak selalu sedih dan kecewa dengan keadaan kita. Hidup kita senantiasa harus memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan, Tuhan disaksikan lewat hidup kita. Dengan adanya rohnya di dalam kita. Sekalipun bahwa faktanya tidaklah demikian, Bapak Ibu. Karena masih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya justru berseberangan dengan Tuhan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Mungkin penampilan sehari-hari, wah kita bisa lihat penampilannya sehari-hari pakai kalung salib. Ya mungkin kalau dia naik kendaraan, kalau kita mungkin ikut dengan dia di dalam kendaraannya, kita bisa dengar wah yang dipasang lagu rohani. Mungkin di handphonenya dia pasang wallpaper, gambar-gambar yang bernuansa Kristiani. Atau mungkin ayat-ayat firman Tuhan. Tapi itu tidak membuktikan bahwa hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Justru banyak yang ternyata sesuai dengan fakta yang ada, bahwa banyak yang hidupnya berseberangan dengan Tuhan. Kita nggak boleh belagak atau berpura-pura tidak tahu. Ada banyak anak-anak Tuhan, label Kristen, kawin cerai. Ada banyak anak-anak Tuhan label Kristen di kantor berbuat tidak jujur, korupsi. Anak-anak Tuhan yang melakukan kekerasan. Anak-anak Tuhan yang mencuri, anak-anak Tuhan yang menyimpan dendam, tidak mampu mengampuni, anak-anak Tuhan yang senantiasa tidak berani hidup di dalam sebuah kumpulan karena merasa minder, dan lain sebagainya. Padahal dia memiliki identitas diri sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang memiliki hidup berseberangan dengan Tuhan karena lebih mengikuti keinginan-keinginan daging. Dan saat kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita, maka kita menjadikan diri kita sebagai seteru atau musuh Allah atau musuh Tuhan. Karena ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi orang yang selalu berseberangan dengan Tuhan tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa ambil sebuah kesimpulan, dia bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kehendak dirinya, atau melakukan kehendak-kehendak dagingnya. Dan ini berbicara dia sudah menetapkan dirinya sebagai seteru atau musuh Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-7 mengatakan demikian kepada kita, Bapak Ibu. Roma 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan dengan baik bahwa hal ini tidak mungkin baginya. Nah, jadi orang yang melakukan keinginan-keinginan daging adalah orang yang tidak takluk terhadap hukum Tuhan. Dan waktu kita tidak menaklukkan diri kepada hukum Tuhan, tidak akan mungkin kita mampu melakukan
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi menaklukkan diri kepada Tuhan atau hukum Tuhan itu sendiri tidak senantiasa dibuktikan hanya karena pergi beribadah, hanya karena mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Saya mau beri kesaksian, waktu saya baru pertama-tama kali menerima Kristus di dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, sekalipun saya dilahirkan dengan ayah dan ibu, orang tua yang memang Kristen, tetapi saya baru betul-betul menjadi Kristen itu tidak langsung, Bapak Ibu. Ya. Dan selama saya belum menjadi orang Kristen yang benar, sekalipun KTP saya Kristen, tetapi saya menjalani semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan iman saya, pergi ke gereja, ya ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, misal paduan suara atau apapun, drama Natal dan sebagainya. Itu bukan menunjukkan bahwa saya orang yang sudah taat dengan hukum Tuhan atau dengan Tuhan sendiri. Banyak motivasi orang melakukan hal itu. Yang tidak bisa kita pungkiri biasanya berkaitan dengan faktor keturunan secara biologis. Karena ayah Kristen, ibu Kristen, kakek nenek Kristen, kita lahir menjadi orang Kristen. Dan waktu kita lahir jadi orang Kristen, kita pahami orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu. Jadi kita pergi kalau beribadah ya hari Minggu ke gereja, bukan didasari oleh karena mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Bukan karena mencari Tuhan, tetapi hanya karena faktor biologi saya orang Kristen. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita pahami hal ini. Mereka yang hidup berseberangan dengan Tuhan itu memiliki kecenderungan karena mengikuti keinginan-keinginan daging, sehingga mereka menjadikan diri mereka sebagai seteru atau musuh Tuhan. Lawan dari hidup menurut daging adalah hidup menurut roh. Lawan dari hidup menurut daging adalah hidup menurut roh. Hanya dua itu saja, menurut daging atau menurut roh. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang lain. Mereka yang hidup menurut daging adalah manusia daging. Istilah ini yang dipakai di dalam Alkitab. Dan mereka yang hidup menurut roh adalah manusia roh. Manusia daging senantiasa melakukan keinginan-keinginan daging. Dan untuk manusia roh, mereka lebih cenderung untuk melakukan apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan. Inilah yang disebut manusia roh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pahami kebenaran firman ini dengan serius. Bukan sekedar kita paham secara teologianya, tetapi kita paham dan kita terapkan dalam hidup kita. Bahkan mungkin ini bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita. Selama kita menjadi orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen yang bisa dikatakan sebagai manusia roh? Atau jangan-jangan selama ini hanya label saja Kristen, tapi hidup yang kita jalani adalah manusia daging. Mari kita melihat apa yang dapat menjadi kriteria bagi anak-anak Tuhan sebagai manusia roh.
Ya, kita ndak usah bicara lagi lah untuk berbicara manusia daging, karena sudah jelas tadi dikatakan manusia daging itu adalah orang yang cenderung melakukan keinginan-keinginan daging dan bukan keinginan-keinginan Tuhan. Artinya apa? Bahwa kecenderungannya adalah melakukan yang jahat atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita ndak usah lagi membahas berbicara tentang manusia dagingnya, tetapi kita saat ini mau fokus melihat apa yang Alkitab katakan kepada kita, apa yang menjadi kriteria dari seorang anak Tuhan sehingga dia bisa dikatakan sebagai manusia roh. Dan ini penting bagi kita semua untuk ketahui, sehingga kita bisa mengukur kondisi kerohanian kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, dan kita bisa memperbaiki apa yang kurang, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkembang, hidup kita semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Setidaknya ada 4 poin yang saya catat. Apa yang menjadi kriteria anak-anak Tuhan sebagai manusia roh? Yang pertama, mari kita lihat dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 35. Markus pasal yang pertama ayat 35. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang bangun pagi-pagi sekali di ayat ini adalah Yesus. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, ini tidak dilakukan Yesus sekali 2 kali. Sekalipun hanya Markus dan Lukas yang mencatat tentang cerita ini, tetapi hal ini dilakukan oleh Yesus sebagai sebuah kebiasaannya. Ini dilakukan oleh Yesus, tidak berbicara hanya 1-2 kali di dalam kehidupannya, tapi setiap hari dia melakukan hal ini. Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa. Apa yang kita catat? Apa yang kita tarik menjadi sebuah kebenaran? Bapak Ibu yang terkasih, jelas Tuhan Yesus salah satu pribadi atau salah satu manusia yang di zaman perjanjian baru pada saat itu adalah manusia dengan kategori rohani atau manusia roh. Karena Yesus menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang Bapanya inginkan. Jadi kita mengambil satu kesimpulan di sini, bahwa kriteria anak Tuhan sebagai manusia roh, yang pertama memiliki hubungan persekutuan dengan Bapa di surga secara konsisten. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus. Pagi-pagi benar. Alkitab terjemahan LAI menggunakan kata benar untuk menekankan itu bukan sekedar pagi, tapi sangat pagi. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh LAI dengan menambahkan kata benar dari kata pagi yang diulang 2 kali, di dalam bahasa aslinya saya dapati diterjemahkan dari kata proi. Proi di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris digunakan kata early morning. Ya, pagi-pagi sekali. Dan ternyata kata proi di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, istilah ini biasa digunakan untuk waktu yang menunjukkan di antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Waktu yang menunjukkan di antara jam 3 sampai 6 pagi menggunakan istilah proi. Tapi saya yakin
Tuhan Yesus ya tidak jam 6 pagi dia berdoa. Di beberapa catatan Alkitab yang pernah saya baca dan juga sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam King James, Alkitab terjemahan King James, Yesus itu berdoa kira-kira jam 3 atau jam 4 pagi. Kenapa dia lakukan hal ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ini memberikan kepada kita sebuah contoh teladan yang sungguh sangat luar biasa. Saat mengawali hari kita, kita jangan disibukkan dengan hal apapun sebelum kita menghadap Bapa, si pemilik hidup kita. Sebelum kita memuji Dia, menyembah Dia, kita duduk di kaki Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk menjalani hari yang baru yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang kedua, pagi-pagi sekali, ini waktu yang paling tenang, ini waktu yang paling baik untuk kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Ya, karena masih segar, belum disibukkan dengan apapun. Dan juga waktu bangun pagi, mungkin pikiran kita belum dipenuhi dengan hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi kecewa, menjadi gusar, ya, tidak berkeyakinan dan lain sebagainya. Jadi ini waktu yang paling tepat. Tetapi di sini Tuhan memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang berharga. Kita dikatakan manusia rohani kalau kita memiliki hubungan yang intens, yang konsisten dengan Bapa di surga. Kita melakukan apa yang Bapa sukai. Bapa suka kalau anak-anaknya datang kepada Dia dan kemudian berbicara, memuji, memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Ini hal yang sangat disukai oleh Bapa. Jadi yang pertama, kriteria anak-anak Tuhan sebagai manusia roh, memiliki hubungan persekutuan dengan Bapa di surga secara konsisten. Yang kedua, mari kita lihat Roma 8 ayat 14. Kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat 14. Saya bacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 14 mengatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita merasa bahwa kita adalah anak Allah, maka kita harus memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14 ini memberikan kita kriteria yang kedua untuk kita mengerti apakah kita manusia roh atau manusia daging. Roma 8 ayat 14 memberikan kepada kita sebuah kebenaran bahwa manusia roh itu, memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia roh akan memberi dirinya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu dia dikatakan sebagai manusia yang rohani. Tidak mungkin dia dikatakan sebagai manusia roh atau orang yang dipenuhi oleh roh kalau dia tidak memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Bagaimana orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan itu?
dia akan membiarkan roh Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia akan membiarkan roh Tuhan berdiam di dalam kehidupannya. Dan untuk roh Tuhan berdiam di dalam kehidupannya, yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu di awal tadi, bahwa kita harus memiliki hubungan persekutuan yang intens, yang konsisten dengan Bapa di surga. Dan kemudian kita senantiasa membuka diri kepada Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang Dia kehendaki dan bukan apa yang kita kehendaki. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan akhirnya menjadi manusia roh, menjadi manusia yang rohani, kalau kita tidak juga pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan semuanya tertulis di dalam kitab ini, di dalam buku ini, Alkitab. Biasakan diri membaca firman Tuhan. Biasakan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ini adalah hati Tuhan sendiri kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus pahami hal ini. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang merasa beragama saja saat kita tidak memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dia mungkin tidak pernah mengerti. Alkitab mengatakan jangan membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Dia mungkin tidak mengerti untuk kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, sehingga dia mungkin mengutamakan hal-hal yang lain. Dan dia masih merasa aman di situ karena dia masih merasa saya tidak berubah agama, saya tidak pindah agama, saya masih Kristen. Padahal berbicara Kristen atau tidak itu bukan sekedar berbicara perpindahan agama, tetapi apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak dalam hidup kita? Apakah kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan atau tidak di dalam kehidupan kita? Yang ketiga, kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, kriteria anak-anak Tuhan sebagai manusia roh. Melalui 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 ini, kita dapati poin yang ketiga, bahwa manusia roh tidak membiarkan dirinya hidup di dalam kecemaran. Manusia roh tidak akan membiarkan dirinya hidup di dalam ketidakkudusan, di dalam kecemaran, di dalam hal-hal yang jahat. Mungkin sebagian ada yang bertanya, Pak Pendeta, tapi kan tidak mungkin sekalipun kita orang Kristen 24 jam kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Ya betul, tidak mungkin. Karena sekarang kita ini masih diam di dalam kemah yang tidak abadi, kata Rasul Paulus. Kita belum mendiami kemah yang abadi, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Kita masih hidup di dalam tubuh daging ini yang cenderung untuk melakukan apa yang jahat, melakukan dosa. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan untuk kita tidak membiarkan hidup di dalam kecemaran. Artinya saat kita jatuh di dalam dosa, kita harus cepat-cepat bangun dari dosa itu. Kita jangan diam di dalamnya. Waktu kita tahu kita hidup di dalam dosa, kita harus minta kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu keluar dari
dari kehidupan dosa itu dan kita mulai berlari kepada Tuhan dan mulai menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan. Ada orang-orang yang jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kecemaran, di dalam hal-hal yang tidak kudus. Dan mereka diam di situ. Mereka tidak berusaha keluar, mereka tidak berusaha bangkit, bahkan ada yang menikmatinya, tidak mau melepaskan kenikmatan dosa itu. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menolak roh yang kudus yang juga diberikan kepada kita. Jadi ini perlu kita perhatikan dengan baik. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, jika engkau sadar bahwa engkau hari ini masih hidup di dalam kecemaran. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, keluar dari kehidupan dosamu. Keluar dari kehidupan yang cemar itu. Tuhan menunggu kita dengan tangan terbuka dan Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia Allah yang setia. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia tidak melihat kecemaran kita, tapi Dia melihat hati kita yang mau dipulihkan, hati kita yang mau diperbaharui. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan hidup di dalam kecemaran lagi. Jangan permalukan Tuhanmu. Engkau pergi kemana-mana, orang mengenal engkau sebagai orang Kristen. Tapi hidupmu tidak menampakkan perbedaan dengan mereka yang tidak kenal Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Jika itu yang kita lakukan, ayat yang ke-8 tadi mengatakan bahwa kita secara tidak langsung sudah menolak rohnya yang kudus yang diberikan kepada kita saat kita tetap tinggal di dalam kecemaran. Buang segala kecemaran. Kecemaran di sini tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah saja, Bapak Ibu, tetapi yang bersifat batiniah. Baik apa yang nampak di luar maupun di dalam, jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu merupakan kecemaran di mata Tuhan. Semua orang mengerti hal ini. Jangan melakukan pembunuhan, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan berzina, jangan berbohong, dan dosa-dosa lahiriah lain yang bisa dilihat secara kasat mata, yang bisa didengar dengan telinga. Tetapi pahami, kecemaran juga termasuk dosa-dosa yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita, yang mungkin orang tidak pernah tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Berbicara tentang hal-hal sikap hati yang tidak berkenan. Ya, keangkuhan hidup, kemarahan, kebencian, ya, akar pahit, dendam, minder, dan lain sebagainya. Itu pun merupakan kecemaran. Jangan berdiam di situ. Datang pada Tuhan. Dia sanggup pulihkan kita, sehingga kita kembali menjadi manusia secara roh. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8.
Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang terkasih, Injil Yohanes pasal 16 ini perikopnya berbicara tentang sang penghibur. Tadi sudah disampaikan penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi kata kalau ia datang, ia akan menginsafkan dan seterusnya. Artinya, kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan membuat kita, menginsafkan kita dari segala dosa kita. Yang terakhir, poin yang keempat. Manusia roh adalah mereka yang cepat menyadari dan mengakui kesalahannya. Manusia roh adalah mereka yang mengakui dan menyadari kesalahannya. Karena di situ dikatakan kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan kita dari dosa. Kalau ada orang yang selalu merasa benar, dia tidak pernah menyadari bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Maka saya bisa katakan, sekalipun orang ini adalah orang Kristen, sekalipun mungkin orang ini adalah seorang yang melakukan tugas sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi saya mau sampaikan, orang yang seperti ini, dia tidak memiliki roh Tuhan di dalamnya. Karena kalau ada Roh Kudus, kalau ada roh Tuhan adalah menginsafkan dunia, menginsafkan kita dari dosa. Maka orang-orang yang punya Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang cepat menyadari kesalahannya. Bukan sekedar menyadari dan menyimpan kesalahan itu, tetapi menyadari dan dia mengakuinya. Mengakui baik kepada orang yang mungkin dia melakukan kesalahan, dan juga mengakuinya kepada Tuhan secara langsung. Ini adalah orang yang berkategori manusia roh. Tidak mungkin Roh Kudus tidak berbicara. Seringkali Bapak Ibu, bukan Roh Kudus yang tidak berbicara di dalam hati kita. Karena dia punya tugas menginsafkan kita akan dosa. Tetapi seringkali kita yang mengeraskan hati kita. Kita yang lebih memilih untuk tidak melakukan apa yang Roh Kudus mau. Untuk insaf dari dosa-dosa kita, menyadari dosa-dosa kita, dan mengakuinya bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Jadi di sini permasalahannya kembali kepada poin yang kedua tadi. Poin yang kedua, bahwa orang yang berkategori manusia roh akan memberi diri dipimpin oleh roh. Dia pasti mengikuti. Waktu Roh Kudus berbicara, kamu salah, kamu gak boleh gitu, ayo minta maaf, ayo minta ampun. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Jadi kalau dari kita perhatikan dengan baik, poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini semua berkaitan, tidak bisa berdiri
sendiri satu dengan yang lain. Kita nggak bisa memilih, oh kalau gitu saya mau pilih poin yang pertama aja, Pak. Memiliki hubungan persekutuan dengan Bapa di surga secara konsisten. Tapi ingat dengan baik, orang yang memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan, ini adalah merupakan salah satu bukti dia juga memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan tidak akan pernah memimpin kita kepada kecemaran. Berarti ini masuk poin yang ketiga. Orang yang rohani atau manusia roh itu tidak akan memberikan dirinya hidup di dalam kecemaran. Dan poin yang keempat, menyadari dan mengakui kesalahan kita. Saat kita hidup di dalam kekudusan, saat kita hidup di luar kecemaran, maka hati kita akan menjadi lebih bersih dan kita akan lebih bisa untuk berintrospeksi diri, melihat diri, dan mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Semua dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Waktunya tidak lama lagi, Tuhan akan segera datang. Mari lihat diri kita, apakah kita manusia daging atau manusia roh. Jangan sampai waktu Tuhan datang kita masih didapati bahwa kita masih hidup seturut keinginan-keinginan daging kita. Dan akhirnya, sekalipun kita orang yang berkategori Kristen, sekalipun kita mungkin memiliki Alkitab di rumah kita, sekalipun kita mungkin hafal banyak lagu rohani, tapi waktu Tuhan datang dan Tuhan dapati kita tidak hidup sebagai manusia roh, tetapi lebih kepada manusia daging. Yang berlaku adalah firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, yang ayat yang ke-21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama merenungkan firman ini dan melakukannya dalam hidup kita. Pastikan saat Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini menjemput gerejanya, pastikan Bapak, Ibu, dan saya didapati Tuhan sebagai manusia-manusia roh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup di dalam doa firman Tuhan yang kita dengar dan minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehingga Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami pemahaman agar kami senantiasa Tuhan mengusahakan hidup kami untuk dapat menjadi manusia-manusia roh. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan melakukan apa yang cemar dan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Mampukan kami semua untuk hidup seturut firman ini. Sehingga Tuhan Yesus, kekristenan kami sungguh-sungguh dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kekristenan kami sungguh-sungguh dapat menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ditinggikan, diagungkan lewat kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan meresponi firman yang kita dengar dengan menaikkan pujian ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus, kami mau senangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah ibadah kita, dan saat ini kita akan menutupnya di dalam doa dan juga menerima berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang dan bersyukur ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Doa kami Bapa, agar setiap firman yang kami terima di dalam kehidupan kami, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukannya, sehingga hidup kami berbuah, berdampak, dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus, terus kuatkan dan pimpin kami, sehingga kami semakin hari semakin dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa.
Kami juga bersyukur untuk berkat sebentar yang akan kami terima dari Tuhan. Kami membuka hati kami dan kami siap menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, sekarang kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, menaungi kita sekalian, sehingga menjadikan kita pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu.